Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kuis kelas K02 Fisika Matematika. Untuk itu langsung aja kita coba. Oke, mungkin kita baca dulu soal rectangular lamina has vertex 0,0, 0,2, 3,0, 3,2 and density XY. Poin pertama itu untuk kita yang harus kita temukan yaitu masanya. Nah, pertama kita harus tahu maksud dari soal ini tuh apa. Jadi dari soal itu katanya ada bujur sangkar itu apa? Persegi panjang dengan titik masing-masingnya itu di 0,0, 0,2, 3,0 sama 3,2. Oke, jadi ini untuk luasnya gitu. Nah, yang pertama itu kita suruh mencari masanya berapa. Masa sendiri itu kan kalau misalnya kita ambil satu partisi di sini, kita sebut kayak DA gitu, maka masanya itu atau partisi masanya itu bisa kita rumuskan sebagai rho dikali DA. Tuh. Kalau misalnya kita integralkan kedua ruas, kita akan dapat kalau massa itu sama dengan integral rho DA. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, sekarang kita harus merumuskan DA-nya itu apa. Kalau misalnya DA-nya ya gampang ya, ini itu kan apa namanya, kita ambil tuh sebuah apa namanya persegi panjang gitu. Jadi ya luasnya itu bisa kita rumuskan sebagai dx dikali dy gitu. Dengan partisi x-nya itu dari 0 sampai 3 dan y-nya itu dari 0 sampai 2. Berarti kalau kita rumuskan m-nya ini sama dengan 0 sampai 2, 0 sampai 3 rho dikali dx dy. Nah, oke, kalau dari sini tinggal ngitung aja sebenarnya masanya berapa. Berarti masanya ini sama dengan integral 0,203 xy dx dy integral 0,2 setengah x kuadrat y, x-nya dari 0 sampai 3, berarti ini tuh 9 per 2 y dikali setengah y kuadrat, dengan y-nya itu masukin dari 0 sampai 2. Maka kita akan dapat kalau masanya itu 9. Oke, itu untuk nomor yang bagian A. Nah, untuk yang bagian B kita suruh mencari titik pusat masanya, itu X garis sama Y garis. Kalau untuk apa namanya pusat massa itu kita punya hubungan seperti ini. Kalau misalnya integral X garis dm itu bukan sama dengan integral X dm. Nah, X garis di sini tuh mewakili titik pusat masanya. Maka kita bisa bilang kalau misalnya si X topi atau X garis ini tuh dia tuh konstan. Berarti X diintegralkan dm sama dengan integral X dm. Maka kita bisa bilang kalau X garisnya itu bakalan sama dengan integral X dm dibagi dengan M. Oke, kalau ini langsung dihitung aja. Berarti X garis sama dengan integral X dm. Tadi dm-nya udah kita rumusin kalau dia itu rho dA ya. X kali Y kali dx dy.
dan batasnya masih sama dari 0 ke 2, ini 0 ke 3. Oke, dihitung 1/3 X pangkat 3, integral dari 0 sampai 2, ini masukin X-nya itu dari 0 sampai 3, 27 bagi 3 itu 9, 9 kali setengah Y kuadrat, dimasukin Y-nya itu 0 sampai 2. Ini dapat Y-nya 9 kali 2. Tapi karena tadi dibagi dengan M, itu integral X dm-nya, berarti ini kita bagi dengan M. Dengan M-nya tadi kita udah dapat nilainya 9. Berarti 2 ini sama dengan titik pusat massa untuk yang X ya. Nah, oke. Jadi untuk yang Y topi juga sama ya. Berarti kita punya hubungan kalau Y garis titik pusat massa Y-nya itu bakalan sama dengan integral Y dm per M. Ini cara ngitungnya masih sama, 0,203 X Y kuadrat dx dy. Bakalan jadi setengah 0 sampai 2 setengah X kuadrat kali Y kuadrat, masukin X-nya 0 sampai 3. Berarti Y garis sama dengan 9/2 kali 1/3 Y pangkat 3, masukin nilai Y ini dari 0 sampai 2. Berarti ini 8/3 kali 9/2 dibagi dengan 9. Karena dibagi dengan M di sini. Coret-coret, ini 4. Maka ini Y topi atau Y garis titik pusat massa Y-nya itu adalah 4/3. Oke, ini buat yang bagian B. Nah, buat yang bagian C, ya masih sejauh ini masih mudah ya. Buat yang bagian C itu kita suruh nyari momen inersianya. Maksudnya dari IX itu apa sih? IX itu momen inersia diputar terhadap sumbu X gitu. Terhadap sumbu X. Nah, jadi misalnya gimana nih? Coba kita lihat misalnya dari si A-nya tadi. Kalau misalnya apa namanya, di momen inersia ini kita putar terhadap apa namanya, sumbu X, itu maksudnya adalah si misalnya partisinya di sini adalah dA. dA ini diputar terhadap sumbu X. Gitu. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Jadi tiap masing-masing apa namanya partisi ini itu diputar terhadap, bukan diputar sisinya, pokoknya terhadap sumbu X gitu. Nah, rumus apa dari momen inersia sendiri itu sama dengan integral L kuadrat dm. Dengan L-nya di sini tuh adalah jarak partisi ke sumbu putar. Tuh. Nah, kalau misalnya dilihat dari soal, itu sumbu putar kan di apa namanya sumbu X gitu. Partisinya ya ini gitu. Nah, berarti jarak dari partisi tiap partisinya ini ke sumbu Y itu adalah ke sumbu X itu adalah Y kan. Jadi dari sini ke sini tuh berapa? Y gitu. Karena ya Y-nya sendiri kan nggak konstan di sini. Dan Y-nya itu kita tahu batasnya dari 0 sampai 2 gitu. Jadi kita bisa bilang kalau jarak dari partisi ke sumbu X-nya itu Y jaraknya. Berarti integral X ini bisa kita ubah jadi integral masih sama batas-batasnya 0,2 0,3 Y kuadrat dm tadi itu X kali Y kali dx dy. X kali Y kali dx dy. Ya dari sini ya. dm itu berarti sama dengan X kali Y kali dA itu kan dx dy. Nah, oke lanjut aja. Ini tuh bakalan jadi
integral 0 sampai 2 setengah X kuadrat Y pangkat 3, masukin X-nya dari X sama dengan 0 sampai 3. Ini 9/2 kali 1/4 Y pangkat 4, masukin Y-nya dari 0 sampai 2. 2 pangkat 4, 16. 16 bagi 4, 4 bagi 2. Ya. 9 kali 2 jadinya 18. Ini untuk momen inersia terhadap sumbu X gitu. Nah, kalau misalnya terhadap sumbu Y gimana? Ya sebenarnya caranya sama. Integral L kuadrat dm. Itu. Tapi sekarang jaraknya itu dari partisi ke sumbu Y. Ya kalau misalnya udah ke bawah common sense-nya udah kebangun, itu ya jarak dari tiap partisi ke sumbu Y-nya itu kan X ya. Dengan X-nya itu batasnya dari 0 sampai 3 gitu. Jadi integralnya ini bakalan jadi integral 0 sampai 2 integral 0 sampai 3 L kuadrat, karena L-nya tadi adalah X itu. Jadi X kuadrat kali X kali Y kali dxa. Langsung aja dihitung, ini jadi 1/4 integral 0 sampai 2 1/4 X pangkat 4 Y, masukin X-nya itu dari 0 sampai 3. 3 pangkat 4 itu 81/4. Nanti Y ini sama dengan 81/4 kali, sekarang integralin Y-nya setengah Y kuadrat, masukin 0 sampai 2. Ini 2 ya, jadi 81/4 kali 2 sama dengan 81/2. Sama dengan Y-nya. Momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, buat yang selanjutnya itu dicari IM katanya. About an axis parallel to the Z-axis. Gitu. Nah, maksud dari IM ini apa sih gitu? Terus juga dikasihin ya kan di situ. Apa namanya? Nah, ya. Dikasihin use the parallel axis theorem dan the perpendicular axis theorem. Maksudnya apa sih? Apa namanya? Perpendicular axis theorem sama sama parallel axis theorem gitu. Nah, kita bahas dari perpendicular axis theorem dulu. Perpendicular axis theorem itu dia bilang kalau misalnya ada misalnya satu sumbu itu dia tegak lurus suatu bidang gitu, maka kita bisa bilang kalau momen inersianya itu adalah pertambahan dari sumbu-sumbu yang tegak lurus di bidangnya itu. Nah, kalau pokoknya misalnya gini, misalnya kita punya suatu bidang gitu ya, gampang kita pakai bidang X Y aja. Misalnya ini suatu sumbu, nah gitu. Kalau misalnya kita ambil contohnya di sini, ini misalnya kan bidang XY gitu. Berarti yang tegak lurus dengan bidang XY ini adalah sumbu Z. Nah, ini bentar. Ini Y, ini X, ini Z gitu. Si Z ini dia tuh tegak lurus dengan bidang XY. Dan X, kita juga tahu dan X itu tegak lurus Y, karena X dan sumbu X dan Y ini terdapat di bidang X Y, kita bisa bilang kalau misalnya kan tadi bilang momen inersia di suatu sumbu yang tegak lurus dengan bidang itu, kita bisa bilang itu si momen inersia yang terhadap sumbu itu tuh bakalan pertambahan dari dua sumbu yang tegak lurus di bidangnya itu. Dua sumbu yang tegak lurus di bidang X Y kan X sama Y gitu. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya IZ ini itu bakalan sama dengan IX ditambah IY gitu. Nah, ini maksud dari perpendicular axis theorem.
Kalau parallel access theorem itu sebenarnya kalian udah pernah belajar harusnya di SMA. Parallel access theorem. Bentuknya sumbu sejajar atau teorema sumbu sejajar. Gitu. Nah, gitu maksudnya. Teorema sumbu sejajar itu kan kita bisa kalau kita punya dua sumbu dan dua sumbunya itu apa namanya? Sejajar gitu. Nah, kalau di soal kan ini Z, ini tuh M. Gitu. Dia bilang itu apa namanya? IM itu about an axis parallel to the Z axis. Jadi si M, sumbu M ini tuh dia apa namanya? Paralel dengan sumbu Z gitu. Jadi untuk nyari si IM-nya ini itu hubungannya adalah momen inersia di M ini yang mana IZ ditambah dengan massa dikali jarak antara kedua sumbu ini. IM sama dengan IZ plus MH kuadrat. H-nya itu jarak antara dua sumbunya. Ini harusnya udah pernah dapat di SMA, teorema sumbu sejajar. Nah, karena di soal ini kita apa namanya? Sudah dikasih tahu kalau misalnya jaraknya itu berapa dari M dan Z-nya itu kita anggap aja kalau misalnya si M-nya itu dia itu apa namanya? Berimpit. Itu jadi hanya 0. Berarti IM kita bisa bilang itu sama dengan IZ. Nah, udah. Berarti dari sini kita udah bisa ngerjain buat si M-nya itu berapa. Karena si M ini sama dengan IZ. Dengan kita menggunakan apa namanya? Perpendicular access theorem. Kita tahu kalau misalnya IZ itu sama dengan IX plus IY. Nah, IZ-nya ini IX plus IY-nya kan tadi udah di apa namanya udah dicari itu. 18 sama 81 per 2. Berarti bisa kita langsung cari apa hitung ya ini biar apa namanya kita keluarin 9 aja dari sini 2 plus 9 per 2 atau ini 4 per 2 9 per 2 jadi sama dengan 9 kali 13 per 4 ya 9 itu kayak M nya itu jadi sebenarnya kayak M kali 13 per 4 nah udah itu buat si IM nya ini buat nomor 1 atau soal pertamanya untuk soal keduanya itu kita lihat. Nah, nomor selanjutnya ini sebenarnya dari 4 soal ini digabung jadi satu gitu. Pertama kita punya kurva Y sama dengan akar X. Terus apa namanya? Kita yang pertama itu suruh nyari area under the curve atau luas di bawah kurva. Yang kedua itu panjang panjang apa ya namanya? Bentar ya. Kita gambarin dulu apa namanya? Si kurvanya. Misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu. Kan akar X itu kan gini. Y sama dengan akar X. Maksudnya panjangnya itu ini. Panjang si kurvanya ini. Ya si Y sama dengan akar X gitu. Terus yang ketiga itu volume of solid generated when the area is revolved about the x-axis. Itu tuh maksudnya volume benda putar ya, buat yang nomor 3 itu. Jadi si partisi Y sama dengan akar X-nya itu diputar terhadap sumbu X. Gitu. Nah, yang terus yang ke-20 itu kita suruh nyari apa namanya kayak luas permukaan dari si volume benda pejalan tadi itu, volume solidnya. Oke. Nah, untuk yang 17 atau yang kita satu aja, yang bagian A gitu.
Itu the area under the curve. Itu gampang ya. Ya tinggal kalian kalau misalnya nyari apa namanya luas daerah di bawah kurva kan ya tinggal diintegralin aja gitu. Tapi sekarang kita mau coba pakai apa namanya pakai ya integral lipat gitu. Jangan pakai yang langsung akar integral dari 0 sampai 2 akar x gitu. Kan kalau misalnya kita rumuskan luasnya itu sama dengan dx kali dy kan. Nah, berarti si apa namanya batasnya itu dari 0 sampai x. 0 sampai x sama dengan 2. Ya, anggaplah di sini. Jadi kalau misalnya kita apa namanya merumuskan batas-batas dari x dan y-nya itu, batas untuk x jelas ya, itu dia tuh dari 0 x sampai 2. Kalau kita ngambil partisinya yang tegak lurus sama x. Maksudnya tegak lurus sama x tuh yang gini. Ini kan dx, ini dy. Gitu. Nah, dy-nya itu dari berapa sampai berapa? Ya, jelas ya kalau misalnya dy-nya itu dia berubah-ubah apa sama dengan dari 0 sampai y sama dengan akar x gitu. Jadi untuk batas y-nya itu tuh dia dari 0 sampai y sama dengan akar x. Nah, jadi kalau misalnya kita ngitung luasnya, ya udah gampang ya. Integral dA berarti A sama dengan integral dari 0 sampai akar x, integral dari 0 sampai 2 dx dy. Ya, langsung aja dihitung. A-nya itu berarti ini itu masuk 2. Ya betul. 2 kali integral 0 sampai akar x dy. Itu ya 2 akar. Oh, bentar. Salah urutan integral. Harusnya yang apa namanya? Yang konstanta itu di belakang. Jadi 0,2 ini tuh 0 akar x. Tuh. Nah, berarti ini tuh dy dx. Berarti ini kan 0 sampai 2 y dengan 0 sampai akar x. Itu berarti integral 0 sampai 2 akar x dx. Nah, ini kan integral kalau misalnya kita pakai cuma satu kali doang kan. Maksudnya integral lipat satu yang biasa kita cari buat hitung area di bawah kurva. Gitu. Tapi sekarang kita coba pakai yang apa namanya integral lipat 2. Sebenarnya sama aja sih. Nah, ya udah tinggal dihitung. Jadi itu kan akar x diintegralin tuh 2 per 3 x pangkat 3 per 2 kali masukin 0 sampai 2 ini tuh 2 pangkat 3 per 2 itu akar 8, 2 akar 2 jadi 4 akar 2 per 3. Ini tuh sama dengan area di bawah kurvanya. Ya kalau kalian mau langsung pakai yang ini, itu sebenarnya nggak masalah. Sama aja. Nah, yang dua itu arc length-nya tadi yang aku udah singgung. Kalau misalnya dia itu panjang dari si ya ini apa namanya? Garis Y sama dengan akar X-nya ini. Kalau misalnya kita ambil partisinya itu kan kita mau ngitung apa namanya? Panjang gitu kan. Misalnya gini. Partisinya itu DS. Misalnya ini tuh DS. Nah, DS ini kan kayak kalau misalnya diperkecil tuh kayak jadi kayak garis lurus dan miring ke apa miring ke apa namanya? Ya miring gini lah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyari partisinya itu berapa, ya tinggal ke ds kuadrat sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat. Itu ya pakai kayak Pythagoras saja kan. Kalau misalnya kita merumuskan partisinya berapa gitu. Nah, kalau gitu berarti kan kita bisa apa namanya merumuskan si ds-nya gitu. Si ds kuadrat ini aku coba apa namanya dy-nya aku keluarin. Dy-nya itu ya
Jadi di sini tuh dx kuadrat per dy kuadrat tambah 1 dikali dy kuadrat. Ya sama aja kan bentukannya. Jadi ds itu sama dengan akar 1 plus dx per dy dikuadratkan di terhadap dy. Nah, kenapa aku buat dalam dy dan bukan dalam dx? Sebenarnya sih sama aja gitu. Kalau misalnya kalian keluarin nanti tuh si dx gitu, nanti kalian integralin itu bakalan terhadap si x. Tapi sekarang aku mau integralin itu terhadap dy karena kayaknya bentukannya dx per dy itu lebih mudah gitu. Kan kalau dy per dx kan 1/2 akar x gitu. Nggak enak lah gitu. Ada bentuk akarnya gitu. Tapi kalau kalian mau nyoba ya sebenarnya sama aja, pasti hasilnya juga sama. Itu kalau misalnya kalian integralin terhadap dx. Gitu. Nah, ya udah. Tapi sekarang batas barunya gimana? Gitu. Tapi kan sekarang kan kita bilang tuh kalau si x ini tuh fungsinya sebagai y kuadrat. Gitu. Jadi kita bisa bilang juga kalau misalnya batas-batasnya itu kan batasnya kan untuk batasnya itu untuk x sih masih sama ya, dari 0 sampai 2. Tapi kalau untuk y itu batasnya dari 0 sampai akar 2. Itu kenapa? Karena x-nya itu yang paling tingginya itu akar 2. X-nya paling tinggi itu 2. Kalau misalnya kita masukin ke y-nya itu berarti y sama dengan akar 2. Itu berarti 0 y sampai akar 2. Oh bentar, ada sih salah. Kalau misal berarti kalau misal partisinya itu kita tegak lurus dengan y itu, dia tuh batasnya tuh bakalan jadi kan, jadi sekarang kan jadi kayak gini ya gitu. Nah, kalau misalnya batas y-nya itu dari 0 sampai akar 2, ya benar. Kalau misalnya kalau kita bikin y-nya itu yang konstanta, itu batas y-nya itu dari 0, kan dari 0 sini sampai ini tuh akar 2 kan. Ini tuh akar 2. Tapi kalau batas x-nya itu kan dia berubah-ubah tuh. Nah, x, y, akar 2. Nah, untuk si x-nya itu, batasnya kalau kalian lihat ya, ini kan 2 ya. Maksudnya, x sama dengan 2 gitu. Nah, terus dia sampai sini tuh, di sini tuh kan akar x gitu. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya si x-nya ini kan y kuadrat. Nah, gini maksudku. Jadi si partisi untuk numbu x si x-nya itu dari 2 min x y kuadrat. Atau sebenarnya sih nggak usah ya. Kita mau nyari batas x-nya karena kita cuma peduli sama batas y-nya doang. Kan kita ngintegralinnya ini terhadap dy. Jadi batas y-nya itu batas y-nya itu dari 0 sampai y sama dengan akar 2. Ya udah, kita cuma butuh ini dong. Kita nggak perlu rumusin batas x-nya. Karena kita ngintegralinnya terhadap si dy. Berarti ds ini bakalan sama dengan tadi akar 1 plus dx per dy. Kan dx-nya kan y kuadrat. Dx per dy berarti 2y ya. 2y dan ini dikuadratkan terus dy. Dan s-nya itu berarti integral 0 sampai akar 2 ya. Kita cuma mau ngitung satu integral doang, jadi cuma butuh satu batas. Kita nggak perlu nentuin batas x-nya itu berapa.
kita perlu menentukan batas y-nya itu berapa. Nah, 1 plus 4y kuadrat dy. Ini sebenarnya kalau mau dihitung itu agak susah. Jadi langsung aja sebenarnya dihitung pakai kalkulator atau apapun, itu bakalan sama dengan 3 akar 2 plus ln 1 plus akar 2 dibagi dengan 2, atau sekitar ini tuh 2,56an gitu. Ini panjang panjang si garis y sama dengan akar x-nya gitu. Nah, selanjutnya yaitu the volume of the solid generated when the area is revolved about the x-axis. Jadi maksudnya ini tuh si y sama dengan akar x ini, yang ini nih. Ya aku copy. Ke bawah. Si y sama dengan apa namanya? Akar x ini. Itu dia apa namanya? Diputar terhadap sumbu x gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin partisinya tadi apa yang tegak lurus, aduh, yang tegak lurus sama sumbu x gitu, misalnya yang ini gitu. Nah, kalau misalnya ini aku panjangin ke bawah, kan katanya kan si partisinya itu dia diputar terhadap apa namanya sumbu x gitu. Jadi si partisinya ini bakalan diputar gitu. Jadi kalau misalnya digambarin lagi ke bawahnya bakalan ada lagi gitu. Nanti ini juga di sini, kalau misalnya di sini itu juga ada lagi juga, di sini juga ada gitu, sampai semuanya nanti itu dijumlahkan masing-masing. Nah, ini bentuknya ini mirip apa ya, apa namanya, bentuk volumenya itu kayak mirip apa namanya, tudung gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar itu nanti dia tuh bakalan jadi kayak gini setelah diputar ya. Kayak misalnya tuh ini tuh berarti y sama dengan akar x, ini x, ini berarti z, berarti ini y gitu. Nah ini tuh kayak tudung gini jadi ya gitu. Nah, jadi buat ngitungnya gimana? Buat ngitungnya sebenarnya kan kalau kalian lihat ini partisinya itu kayak suatu apa namanya, ini kan y ya, ini y gitu. Jadi kayak suatu garis terus diputar-putar terhadap sumbu x gitu. Kan volumenya panjang kayak DA-nya itu kan bakalan jadi kayak lingkaran, luas lingkaran. Jadi si ini nih diputar-putar terhadap sumbu x gitu. Bakalan jadi kayak lingkaran dengan jari-jari y gitu. Berarti kalau misalnya kita rumusin apa namanya, volumenya atau dv-nya itu bakalan sama dengan pi dikali y kuadrat dikali dengan dx. Karena kita jumlahin nanti dari 0 sampai 2 ya x-nya itu. Jadi volumenya gimana? Gitu. Jadi volumenya ya gampang. Berarti kan V sama dengan integral pi y kuadrat dx. Dan batasnya dari 0 sampai 2. Itu. Karena y-nya itu sama dengan akar x, jadi y kuadrat sama dengan x. Jadi V sama dengan langsung aja diintegralin jadi setengah x kuadrat dikali pi. Masukin 0 sampai 2 itu bakalan jadi 2 pi. Ini soalnya volume si benda apa namanya, solidnya itu 2 pi.
Nah, terus selanjutnya, the curved area of this solid. Gitu. Nah, ini agak tricky buat yang ini. Ini tuh kayak luas permukaan, tapi gimana buat kita nyarinya gitu. Coba kalian lihat si permukaan ini deh. Aduh, gila. Nah, misalnya gini itu. Kalau misalnya si luas permukaannya itu kan berarti kayak ya si yang cuma di sini-sininya doang gitu. Kita nggak ngitung volume dalam ya. Coba kalian lihat kalau misalnya kita ambil partisi ini deh. Semoga gambarku bagus ya. Terus kita lanjutin lagi ke sini. Nah, ya lumayan lah. Tuh, terus digambar lagi ke bawah. Ke bawah. Nah, ya kira-kira kayak gini lah. Gitu. Jadi si apa namanya permukaannya ini tuh permukaannya itu kita apa namanya ambil partisinya satu-satu terus kita jumlahkan seberapa banyak gitu kan ini kan tuh kan kayak luas lingkaran ya kalau misalnya kita ambil yang kecil banget dia tuh kayak luas lingkaran dengan panjang ininya tuh apa panjang jari-jarinya tuh ya berarti kita bisa bilang kalau misalnya di apa namanya luasnya itu 2 pi y tuh nah, tapi kita apa namanya eh, jumlahkan terhadap apa gitu kan kalau misalnya kita ambil apa namanya partisinya yang kecil itu ini tuh apa sih partisi kecilnya itu partisi kecilnya itu ds kan kayak jarak yang tadi udah kita hitung apa namanya jarak dari apa namanya uh, bukan jarak ya panjang apa namanya panjang si garis y sama dengan akar x-nya ini tuh tapi yang partisi kecil berarti luas permukaannya itu bisa apa namanya kita bisa rumuskan 2 pi y dikali ds gitu. Jadi kita bakalan jumlahkan sebanyak ds. ds-nya itu dari berapa sampai berapa. Ya, tadi kan kita udah rumusin ya. Apa namanya si ds-nya itu berapa. Jadi coba kita masukin. Berarti dA ini berarti ini nah, ini tuh C. Ya, berarti yang ini D. Nah, si apa namanya? dA-nya ini. Itu kan tadi kan 2 pi y ds. Tadi ds-nya itu apa? Nah, ini nih. Kita udah dapat ya kalau ds-nya itu ini. Nah, dengan ds-nya itu ini. Berarti bisa kita ubah jadi dA sama dengan 2 pi y ds-nya langsung masukin 1 plus dx per dy dikuadratin itu dikali dengan dy jadi kita jumlahkan ini terhadap dy gitu. Nah buat apa namanya ngintegralinnya gimana ini kan bakalan jadi kalau misalnya ya udah langsung aja berarti a ini sama dengan integral dari 0 atau 2 pi nya gue keluarin dulu integral 2 pi 0 sampai akar 2 karena kita hitungnya terhadap dy itu jadi y akar tadi 1 plus 4 y kuadrat itu kan dan ini kita integralkan terhadap dy gitu. Nah ini gimana tuh ini sebenarnya pakai permisalan bisa ya jadi kita misalkan d1 plus 4 y kuadrat itu sama dengan u berarti du atau dy nya itu sama dengan du per 8y nanti kita bakal substitusi ke sini
Jadi A sama dengan 2pi integral Y 1 plus 4Y kuadrat, itu kan tadi U ya. Berarti ini bakalan jadi U kali DY itu DU per 8Y. Atau ini bakalan jadi Y-nya coret. Itu jadi 1/4 pi integral akar U. Tuh, aku nggak masukin apa namanya batasnya karena nanti bakalan dibalikin lagi ke fungsi Y-nya. Gitu. Integral akar U DU itu berarti sama dengan tadi 1/4 pi 2/3 U pangkat 3/2 gitu. Karena U-nya ini tadi itu 1 plus 4Y kuadrat, ya udah kan apa batasnya dari 0 sampai akar 2 gitu. Ini kalau dihitung nanti tuh dapat berapa ya, 13/3 pi. Ini sama dengan luas permukaannya atau ruas si apa namanya yang area yang curve-nya itu. Nah ini tadi. Oke. Udah itu buat yang 20. Kita lanjut buat yang nomor selanjutnya. Nah, ini lewat dulu sebenarnya. Ini tuh apa namanya? Cuma berniat bola, cuman agak panjang aja. Gitu. Ini tuh ada contohnya di BOAS kalau nggak salah. Jadi tinggal ngopas dari sana. Bener ya. Jadi kita lewat aja. Atau nanti ada yang mau bahas gitu. Mungkin kita masuk ke sini. Gitu. Nah ini apa sih gitu? Ini kan ya Jacobian ya, jadinya change of variable gitu. Nah maksudnya Jacobian itu apa sih intinya dari apa namanya perubahan variabel atau Jacobian itu kan kalau misalnya kita merumuskan dA tuh sama dengan misalnya dx dy. Nah kalau misalnya kita mau berubah apa namanya subu gitu atau berubah variabel bukan dx dy lagi, ini tuh kita harus ada pengali namanya Jacobiannya, dilambangkan dengan ya determinan J gitu. Determinan J dari dua variabel ya, yang kita ubah. Kalau misalnya kita di sini tuh perubahannya itu dari X, Y ke U, V gitu. Berarti ini DU, DV gitu. Jadi atau dari sini tuh sebenarnya kayak Jacobiannya tuh berarti DX, DY per DU, DV. So, ini tuh bakalan jadi DX per DU dan apa namanya DX per DV, DX per DY per bentar ya betul DY per DU, DY per DV. Nah ini bakalan jadi kayak gini gitu. Tapi kan kita kan punyanya itu bentuk apa namanya U terhadap XY gitu ya, atau siapa namanya PV-nya juga terhadap XY gitu. Jadi kan ini kan J itu tadi itu kan DX DY DU DV. Kalau misalnya D dia itu bakalan jadi apa namanya DU DV ini berarti apa namanya mutlak J ini tuh sama dengan DU DV DX DX DY. Nah, atau sebenarnya ini tuh kayak apa namanya seper dari determinan Jacobiannya gitu. Jadi
apa namanya, kita bisa ngitung Jacobiannya itu kayak normal aja. Jadi du terhadap v, du v terhadap xy gitu. Kan du v terhadap xy ini kan tadi itu apa namanya, du v terhadap dx, y ini kan Jacobian yang biasa kita kenal ya. Itu berarti ini du per do x, du per do x itu di apa namanya, ini tuh do u per do y, itu do y per do x, do v per do x, ini tuh do apa namanya, do v per do y, ini kan sama dengan j nya gitu. Jadi nanti kita tinggal apa namanya, ngebalik j nya itu. Jadi seper j ini itu bakalan jadi yang bakalan kita taruh di sini gitu. Nah, kalau misalnya kita apa namanya, hitung kan du per do x, do per do x 2x gitu. Do per do y min 2y gitu. Nah, do v per do x 2y, do v per do y 2x gitu. Jadi si Jacobiannya ini itu adalah 4x kuadrat plus 4y kuadrat. Berarti ini juga berat seper seper j-nya ini juga sama dengan seper 4x kuadrat plus 4y kuadrat. Yang ini bakalan kita substitusiin ke si luas barunya gitu. Nah, luas barunya itu apa sih? Kan oke deh, kita apa namanya, rumusin dulu dA-nya berarti kan. Oh ya, berarti si dA-nya ini tuh si dx dy itu berarti sama dengan seper j kali du dv atau seper 4 kali x kuadrat plus y kuadrat dikali dengan du dv. Ini sama dengan dx dy. Nah, ini nanti kita bakalan substitusi ke sini. Itu. Nah, sekarang buat kan ini kan tadi kan kita ganti variabel ya. Terus kita harus tahu batas-batas untuk variabel yang barunya. Itu. Di soal kan untuk batas x-nya itu dari 0 sampai ta hingga, terus batas y-nya itu dari 0 sampai ta hingga, atau kalau misalnya ini mah gampang ya, apa namanya, ini kan kuadran 1 jadinya. Area batas integralnya itu sepanjang ya kuadran 1. Semuanya gitu, semua dari kuadran 1. Gitu. Nah, untuk u-nya kan sama dengan tadi itu x kuadrat min y kuadrat. Terus v-nya itu 2x y. Coba kalian lihat apa namanya, bentuk u sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Itu minimumnya itu berapa sih, kayak dari persamaan u sama dengan x kuadrat min y kuadrat, kalau misalnya si x sama y-nya itu minimumnya di 0 dan maksimumnya di ta hingga gitu. Bakalan ini minimumnya itu bakalan di minus ta hingga kan. Karena kalau misalnya kita set x-nya itu 0, y-nya ini dan y-nya itu ta hingga, itu berarti kita dapat apa namanya, u-nya itu paling minimalnya itu minus ta hingga. Dan untuk apa namanya, maksimumnya itu ya ta hingga kan. Berarti untuk batas u-nya itu dari minus ta hingga sampai ta hingga. Nah, untuk v-nya ya v-nya ya straightforward ya. Gitu, 2xy gitu. Minimalnya berapa ya? 0 gitu kan. Karena x sama y-nya positif. Gitu. Dari 0 sampai ta hingga, dan maksimumnya berapa ya? 0 sampai ta hingga gitu. Sampai dari 0 sampai ta hingga. Nah, kita udah punya semua yang dibutuhkan buat ngitung integralnya. Itu. Jadi integralnya itu kan tadi kan sama dengan i sama dengan integral, ya udah kita langsung ubah aja bentukannya. Itu dari integral min ta hingga sampai ta hingga dari dari
0 sampai T hingga. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat per 1 plus dikali E pangkat min 2XY. DXD-nya tadi kita ganti dengan 1 per 4 X kuadrat tambah Y kuadrat dikali dengan DU. dV. Gitu. Jadi ini kecoret X kuadrat plus Y kuadratnya. Terus, ya, bentukannya bakalan jadi karena min 2XY itu kan V itu kan 2XY. Berarti ini tuh bakalan jadi min V. Nah, jadi bentukannya bakalan gini nih. Integral min T hingga sampai T hingga 0 sampai T hingga 1 per 1 plus X kuadrat min Y kuadrat ya itu kan U ya. Berarti ini tuh U kuadrat DU. Atau terus dikalikan dengan E pangkat 2XY itu kan V. Berarti ini tuh min V. Gitu. Berarti ini tuh dV DU. Ya. Atau kita pecah aja sih sebenarnya. Jadi I sama dengan integral min T hingga sampai T hingga dari 1 per 1 plus U kuadrat DU dikali dengan integral 0 sampai T hingga dari E pangkat min V dV. Itu. Nah, ini untuk integral yang barunya. Gitu. Oke, kita hitung masing-masing ya. Integral 1 per 1 plus U kuadrat DU ini tuh sudah pernah dibahas di kalkulus ya. Kalau ini tuh bakalan hasilnya itu tan inverse U. Gitu. Nah, jadi ini tuh tangan bahkan jadi tangan inverse U. Dan yang ini, ya ini mah gampang ya, E pangkat min V gitu, masukin 0 sampai T hingga. Gitu. Oke, jadi integralnya ini bakalan jadi I sama dengan tangan inverse U. Dan U-nya itu dari min T hingga sampai T hingga. Gitu, dikalikan dengan min E pangkat min V dari 0 sampai T hingga. Gitu. Oke, dihitung aja. Ini bakalan tangan inverse T hingga dikurang tangan inverse min T hingga dikalikan dengan E pangkat min T hingga itu kan 0 ya. E pangkat min T hingga kan seper E pangkat T hingga, seper T hingga tuh 0. Gitu. Seper T hingga tuh, oh ya di sini sebenarnya aku ngelewatin satu step, yaitu apa namanya? Integral tahu wajar ya. Sebenarnya kita kan ngelimitin itu. Kita nggak ngitung apa namanya? 1 per T hingga, tapi kita melimitkan gitu sebenarnya. Tapi karena buat menghemat waktu jadi ya udah. Itu jadi ini tuh min E pangkat T hingga atau min 0 ya. Dikurang min E pangkat 0. Gitu. Jadi ini bakalan sama dengan tan inverse T hingga itu kan pi per 2 ya. Pi per 2 min tangan inverse min T hingga. Kan kalau misalnya tangan itu min bisa keluar. Jadi itu bakalan min tangan inverse T hingga. Itu atau ini bakalan dikali dengan 1. Itu ini pi per 2 ya, sebenarnya ada seperempat tadi ya aku keluarin di sini. Ya ini tuh ada seperempat di depannya. Jadi itu nanti semuanya bakalan dikali dengan seperempat. Seperempat tangan inverse T hingga itu pi per 2 plus, ini min ketemu min jadi plus ya, plus tangan inverse T hingga pi per 2 dikali dengan tadi ini 1. Jadi nilainya bakalan pi per 4. Nah, jadi integral yang panjang ini tadi itu integral 0 sampai T hingga 0 sampai T hingga X kuadrat bla 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 itu nilainya sama dengan pi per 4. Selesai. Ya, mungkin untuk ini pembahasannya itu dulu sampai di sini.
Nanti kalau ada nomor yang belum kubahas, mungkin di cover sama yang lain. Kita di kurang satu ya. Ya, tapi itu soal tentang apa koordinat bola, dan itu kalau nggak salah udah ada contohnya di apa namanya di BOAS gitu. Jadi tinggal ngopas saja. Karena bola tuh sebenarnya ya capek ngitungnya dong. Caranya mah sama-sama aja. Oke, aku tutup dulu di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.